Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zuhra, MPM 220611010245. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 12, pembentukan dan perkembangan peranata dan lembaga hukum Islam. Kita mulai dari laporan Ibnu Battuta yang dapat diketahui mendapatkan gelar Qadi atau Kadi. Pasai sudah mendapat lembaga peradilan yang penjabatnya bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum Islam dalam negara. Sebagaimana orang yang bertanggung, lembaga peradilan ini menunjukkan tentang umumnya di wilayah Islam yang lain. Eksistensi bahwa Islam sudah menjadi agama negara, Islam cenderung didefinisikan dalam istilah lembaga Islam, seperti hukum Islam dan para pelaksananya, yaitu Qadi dan Mufti. Tidak semua berlaku di kerajaan Islam. Islam sebagaimana dirumuskan Mahmud Shaltut adalah akidah dan syariah. Selanjutnya, perkembangan awal lembaga hukum Islam. Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berlangsung cepat dan kemudian membentuk sebuah negara. Karena itu, untuk kepentingan stabilisasi masyarakat baru, hukum menjadi persoalan yang utama. Ilmu fikih atau hukum Islam berkembang dengan sangat pesat, selalu menempati posisi sentral dalam sistem kekuasaan. Hal ini terus berlanjut pada masa-masa sesudahnya. Kuatnya posisi hukum Islam atau fikih membuat disiplin ini sangat dominan dalam ajaran Islam. Bahkan Islam tampak diidentikan dengan fikih atau hukum Islam. Selanjutnya, hukum dan peranata hukum Islam sebelum berdirinya kerajaan Islam. Melihat ketaatan kaum muslim terhadap hukum dan ajaran agamanya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sudah diterapkan di kalangan kaum muslim pribumi di beberapa daerah sebelum pusat kekuasaan berdiri di daerah itu. Para muslim lebih dulu sudah mendirikan pemukiman muslim. Berawal dari pemukiman muslim, itu berkembanglah Islam di kalangan pribumi di sekitar mereka. Proses perkembangan komunitas muslim itu digambarkan oleh Tom Peters yang berlayar mengitari pelabuhan-pelabuhan Nusantara pada tahun 1513. Dalam hal ini memberikan gambaran tentang wilayah-wilayah pesisir Jawa yang berada di bawah pengaruh muslim. Selanjutnya, lembaga peradilan di kerajaan Islam. Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa hampir di setiap kesultanan di Nusantara membentuk badan pengadilan yang menangani dan menyelesaikan perkara-perkara hukum berdasarkan syariat agama Islam. Peradilan Islam itu merupakan alat kelengkapan kesultanan dan melaksanakan hukum Islam. Masyarakat yang menerapkan hukum Islam dan fasenya berbeda-beda di antara kerajaan. Di Kesultanan Aceh Darussalam, Iskandar Muda mengkonsolidasikan dirinya sebagai Serambi Mekah. Pada masa itu pula dirumuskan hukum dan adat adalah ibarat kuku dan daging. Dalam sejarah Aceh, ulama merupakan perumus realitas dan pengesah kekuasaan. Kesamaan tradisi Islam di Melayu dan Kesultanan Demak di pesisir utara di Pulau Jawa terletak pada kesamaan posisi ulama yang penting dalam negara. Di Kesultanan Banten, Sultan bukan saja sebagai kepala negara, tetapi juga kepala agama. Lembaga-lembaga agama mendapat pengakuan penuh dan Islam dinyatakan sebagai agama resmi negara. Pada masa kejayaan Kesultanan Banten, Pakih Najmuddin, pejabat-pejabat keagamaan di tingkat desa dan memberi mereka suara legitimasi. Sementara itu, pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Mataram sering sekali dibilang longgar. Di Kesultanan Panjang yang berlangsung singkat dan dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram, Penghulu dan Parewasara. Kehidupan penghormatan terhadap otoritas para ulama yang dipimpin Sunan Giri tidak lagi berlaku pada masa Kesultanan Mataram. Hal itu tampak sejak Sultan pertama Mataram, Senapati, mengambil gelar Penembahan yang sebelumnya digunakan keturunan Sunan Giri. Senapati berusaha mensejajarkan diri dengan pemimpin spiritual dan rohani itu. Sultan Agung menggabungkan kekuasaan duniawi dan rohani sekaligus. Penghormatan terhadap ulama hanya berlangsung secara formal melalui Dewan Perampara yang dalam struktur pemerintahan beranggota antara lain para ulama. Dalam politik Mataram, mereka hanya menjadi bawahan raja. Di Mataram, pada pertengahan abad 17, Sultan Agung mengadakan perubahan dalam sistem peradilan. Sebelumnya, sebagaimana pada masa Majapahit, sudah ada lembaga pengadilan yang dikenal sebagai peradilan raja.
Perkara disebut pradata atau perdata, sedangkan perkara yang tidak termasuk pradata disebut perkara padu. Proses pengadilan pradata berlangsung di Sittinggil. Perubahan itu diwujudkan dengan mengubah pengadilan pradata menjadi pengadilan Serambi. Disebut pengadilan Serambi karena proses pengadilan berlangsung di serambi masjid dan dipimpin oleh seorang pejabat agama yang disebut penghulu. Tugas utama penghulu secara umum adalah memastikan bahwa syariat Islam dijalankan oleh masyarakat dan menjadi penasehat spiritual kerajaan. Setelah Islam masuk ke Kesultanan Gorontalo, terdapat unsur syara atau kewajiban agama. Dibentuk lembaga yang dinamakan dengan Parewa Syara atau pejabat agama sebagai pendamping Parewe Ade atau pejabat adat. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan aturan-aturan sosial yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diajukan oleh Parewa Syara. Selanjutnya, hukum Islam pada masa VOC dan kolonial. Fungsi penghulu tetap ada, meskipun secara berangsur-angsur wilayah Mataram jatuh ke tangan VOC dan kemudian kolonial Belanda. Besar kemungkinan bahwa penetapan hukum Islam berakhir pada 1760 ketika hukum Eropa mulai diberlakukan di daerah-daerah yang secara langsung diduduki VOC. Setelah VOC runtuh, pemerintah langsung ditangani oleh pemerintahan Belanda dengan membentuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sehingga penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan Hindia Belanda mulai mendapat tantangan berat. Praktik hukum Islam di kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda tidak berjalan lagi sebagaimana sebelumnya. Pemerintahan Hindia Belanda memisahkan hukum adat dari hukum Islam. Selanjutnya, pengadilan agama setelah Indonesia merdeka. Ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI terbentuk dan bersidang pada masa pemerintahan pendudukan Jepang untuk merumuskan dasar negara dan dasar hukum, para pemimpin Islam berusaha untuk mendudukkan hukum Islam. Perjuangan mereka diterima oleh golongan nasionalis netral agama dengan tercapaiannya tertuang dalam piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada 2 Juni 1945. Dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak bertahan lama sebab setelahnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena demi kepentingan bangsa yang memiliki berbagai agama berbeda. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.